akan kenalkan fitur-fitur yang saya gunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif atau game edukasi tadi lewat PowerPoint. Yang pertama, fitur yang akan saya kenalkan yaitu fitur hyperlink. Apa sih fitur hyperlink? Fitur ini, Bapak Ibu, memberikan kemudahan dalam menghubungkan file yang berbeda atau menghubungkan slide pada file PowerPoint dengan cepat, tanpa mencari file atau slide secara manual gitu ya. Jadi, fitur pertama, fitur hyperlink. Fitur hyperlink ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghubungkan antar slide atau slide dengan website atau eh, gambar dengan sebuah file gitu ya. Itu fitur pertama, fitur hyperlink. Ini fitur yang Bapak Ibu harus kuasai ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah game pembelajaran gitu ya. Karena fitur ini sangat bermanfaat sekali. Oke, lanjutnya ada fitur action. Ini fitur yang di sampingnya hyperlink pass. Kalau Bapak Ibu di versi PowerPoint 2016, 2019 itu ada namanya action. Apa sih Mas fungsi action? Nah, action ini Bapak Ibu untuk menjalankan aksi-aksi tertentu seperti berpindah slide, mengakhiri slideshow, membuka program lain, serta memainkan movie atau suara. Jadi Bapak Ibu yang dilihat di awal tadi ya, kan ada yang namanya menolak huruf J ya. Di situ kan ketika diklik muncul suaranya gitu ya. Itu menggunakan fitur action ini Bapak Ibu. Nah, di sini ya, di sini ada yang namanya play sound ini, diklik nanti dia akan memunculkan suara sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada juga dua ya, ada yang namanya mouse click dan mouse over. Mouse click ini animasi akan berjalan ketika diklik, mouse over ini animasi akan berjalan ketika dilewati atau di atasnya gitu. Itu fitur action, Bapak Ibu harus tahu juga. Nanti kita akan lihat juga. Nah, yang ketiga ada fitur trigger. Trigger ini fitur untuk menjalankan animasi apabila kita mengklik objek yang sudah kita beri fitur trigger ini. Jadi trigger ini fitur yang ada di tab animation. Ini tuh fungsinya untuk menjalankan animasi ketika kita mengklik sebuah objek yang sudah kita beri trigger gitu ya. Jadi ketika kita memberikan trigger pada sebuah gambar atau lingkaran atau apa gitu, itu ketika memiliki itu akan muncul animasi yang sudah kita siapkan. Ini digunakan untuk membuat kuis ya. Jadi, Bapak Ibu ketika ingin membuat kuis, Bapak Ibu harus kenali yang namanya fitur trigger ini. Begitu Bapak Ibu ya. Itu fitur-fitur yang saya kira ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah game pembelajaran, Bapak Ibu wajib, sangat wajib tahu gitu ya. Karena fitur-fitur ini ya bisa dikembangkan berbagai macam sehingga bisa membuat sebuah game-game yang sudah saya contohkan tadi. Tiga fitur ini, hyperlink, trigger, dan juga action. Nanti Bapak Ibu bisa googling sendiri atau nanti ketika saya tanya jawab kita bisa berdiskusi mengenai tiga fitur ini. Ketika Bapak Ibu sudah menguasainya, insya Allah Bapak Ibu bisa membuat game-game yang sudah saya buatkan tadi. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan game pembelajaran menggunakan PowerPoint ya. Yang pertama, Bapak Ibu rencanakan tujuan dan konten game pembelajaran. Rencanakan nih, mau game pembelajarannya itu isinya apa? Tujuan dibuatnya itu apa gitu ya. Ketika sudah, Bapak Ibu buat layout dan materi gamenya. Bapak Ibu buat dulu layoutnya seperti apa, desainnya gitu ya. Nah, lalu masukkan materinya gitu ya. Nah, yang ketiga, desain game pembelajaran. Misal di sini Bapak Ibu sudah layoutnya sudah disusun, Bapak Ibu masukkan karakter, latar belakang, dan lain sebagainya. Misal background, background, dan lain sebagainya dimasukkan semua, diracik sehingga enak dilihat gitu ya. Nah, yang keempat, tambahkan fitur interaktif seperti animasi, tombol, atau hyperlink. Nah, yang kelima, dan jangan lupa ini Bapak Ibu harus uji coba game tersebut sebelum Bapak Ibu buat atau serahkan ke siswa gitu ya. Uji coba gamenya, apakah sudah berjalan lancar, ataukah ada bugnya, ataukah ada tombol yang tidak berfungsi, itu Bapak Ibu harus dicoba dulu. Ketika Bapak Ibu sudah mencoba dan sudah yakin bahwa ini sudah benar semua, maka game pembelajaran PowerPoint Bapak Ibu sudah siap untuk diterapkan atau di launching ke siswa gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Bagaimana proses pembuatannya game pembelajaran.